Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas perbandingan antara tes CPNS online dan offline. Mana yang lebih efektif, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari kedua bentuk tes ini, dan yang paling penting, solusi apa yang bisa kita ambil agar tes CPNS berjalan lebih baik untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang bisa akses internet atau mereka yang hanya bisa datang di tempat kegiatan atau tempat tes, tetapi kita mau ada solusi yang bisa ditawarkan untuk semua orang yang mau tes CPNS. Alasan video ini atau topik kita hari ini adalah beberapa penerimaan tes atau penerimaan CPNS itu di Papua, di beberapa provinsi di tanah Papua itu selalu menolak tes CPNS online dengan berbagai alasan. Tetapi kemudian banyak juga ada komentar atau ada yang memberikan pandangan bahwa zaman ini kita berada pada zaman internet, ya, ada perubahan yang signifikan dalam teknologi informasi, sehingga mereka sampaikan bahwa lebih efektif, lebih baik tes online. Nah, ini ada pro dan kontra. Kita tidak bisa menyalahkan yang kontra, tetapi juga tidak bisa menyalahkan yang pro. Kita harus memberikan solusi yang tepat. Nah, kali ini kita mau bahas hal ini, ya. Seperti yang kita ketahui bersama, CPNS atau calon pegawai negeri sipil adalah salah satu jalur karir yang banyak diminati di Indonesia. Tes CPNS bisa dilakukan secara online maupun offline. Tapi, apakah kedua metode ini sama efektifnya? Pertama, mari kita bahas tentang CPNS online. Tes ini biasanya, atau tes CPNS online biasanya dilakukan melalui komputer atau perangkat elektronik lain yang terhubung ke internet. Kelebihan tes CPNS online: 1. Fleksibilitas lokasi. Peserta bisa mengikuti ujian dari mana saja asalkan ada koneksi internet. Ini sangat membantu bagi mereka yang tinggal jauh dari lokasi tes. Misalnya kau dari Papua, tinggal di Jawa, kalau mau tes PNS untuk wilayah Papua, kau tinggal online saja. Mudah kan? Fleksibel lokasinya. Nomor 2, penghematan biaya. Tidak perlu biaya transportasi atau akomodasi, sehingga lebih hemat. Ya, palingan biaya keluar untuk biaya internet. Jadi, tinggal di rumah, Anda bisa ikuti tes. Atau pergi ke warnet atau tempat wifi umum, ya, atau kantor-kantor kantor-kantor yang menyediakan wifi umum. Ini untuk teman-teman yang tidak memiliki internet di rumah. Lalu yang ketiga adalah hasilnya cepat. Kalau tes CPNS online itu hasil ujian bisa diketahui dengan cepat karena semua prosesnya otomatis. Lalu kekurangan tes CPNS online adalah: 1. Koneksi internet. Tes ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Jika koneksi terganggu, ujian bisa terhambat. Teman-teman lihat di Papua, koneksi internetnya seperti apa? Kita tahu bahwa wilayah tanah Papua, provider internet itu dikuasai oleh satu provider. Yang teman-teman tahu, tidak perlu saya sebutkan, ya. Nah, kalau di saat yang bersamaan banyak orang mengikuti tes tersebut mereka online, ya semoga internetnya lancar, ya. Nah, kemudian wilayah-wilayah seperti di Papua Pegunungan atau mungkin Papua Tengah atau di beberapa wilayah lainnya, ya internet cenderung lambat. Dan tidak semua masyarakat yang mau tes itu memiliki akses ke internet. Yang kedua, kekurangan dari tes CPNS online adalah keamanan dan kejujuran. Ada risiko kecurangan seperti menggunakan bantuan pihak lain karena pengawasan yang kurang ketat. Ya, Indonesia ini selain orang pintar untuk internet, dalam penggunaan untuk positif, juga banyak orang menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Barangkali ada hacker-hacker atau ada pencurian, pembobolan rekening, pencurian data online dan seterusnya.
kemungkinan hal-hal seperti ini ya sangat rawan sekali ya keamanan dan kejujuran di sini. Juga ada orang-orang yang tidak bisa internet tapi tahu-tahu dia lolos. Kenapa? Karena ada orang lain yang mengerjakan atas nama dia. Lalu, nomor 3, kekurangan tes CPNS online adalah teknologi yang rumit. Bagi sebagian orang, teknologi yang digunakan bisa jadi membingungkan atau sulit diakses. Misalnya tes melalui BKN ya. Ada tes-tes dalam secara online itu kasihan sekali bagi masyarakat yang mau tes PNS tetapi tidak bisa komputer, tidak bisa internet. Apakah mereka punya hak sebagai warga negara Indonesia untuk memiliki kesempatan yang sama untuk tes CPNS hanya karena dia tidak bisa internet, hanya karena dia tidak tahu komputer, lalu kita mengabaikan hak dia. Nah, itu kekurangannya ya, kekurangan tes CPNS online. Tidak semua orang memahami teknologi yang digunakan, bisa saja atau bisa jadi membingungkan atau sulit diakses. Kalau ditambah lagi dengan internet yang lambat, lelet, sudah lengkap, sudah penderitaan. Oke, sekarang kita beralih ke tes CPNS offline. Tes ini dilakukan secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan, biasanya di sekolah atau gedung pemerintahan. Kelebihan tes CPNS offline adalah pengawasan ketat. Pengawasan lebih ketat sehingga meminimalisir kecurangan. Kalau teman-teman melihat atau ketika ada tes, ada panitia berjalan, mata melotot melihat setiap pergerakan gerak-gerik peserta ujian. Kau tunduk sedikit mungkin ambil air, orang sudah lihat kau nonton kau ini ada bikin apa. Itu pengawasannya cukup ketat. Ya, walaupun setelah pengawasan selesai, kita tidak tahu orang-orang yang periksa nanti ya. Bisa jadi mereka disuap, bisa jadi mereka dapat bayar, dan seterusnya. Bisa jadi ada orang dalam, ya. Bisa jadi ada list-list nama tertentu sudah diberi tanda. Oke. Lalu, kelebihan tes CPNS offline yang kedua, selain tadi yang pertama pengawasan ketat, yang kedua adalah kesiapan mental. Peserta biasanya lebih fokus karena berada dalam lingkungan yang resmi. Ya, ini seperti kita mengikuti ujian-ujian online ya. Bukan ujian online, maksudnya ujian online yang ujian nasional. SMP, SMA duduk di dalam ruangan, guru sudah menjaga, pengawasnya dari sekolah lain, guru-guru dari sekolah lain datang mengawas, dan kita merasa kayak berada pada situasi yang harus kita paksa, kita punya diri untuk bisa. Walaupun ya jawaban nanti belum tentu benar ya. Jadi kesiapan mental. Lalu nomor 3 adalah stabilitas pelaksanaan ya. Tidak tergantung pada koneksi internet sehingga lebih stabil dan terorganisir. Jadi sudah ditentukan semua kalau ada tes masuk ke dalam ruangan mengerjakan soal-soal ujian secara offline, duduk tenang, jamnya sudah ditentukan misalnya 1-2 jam, kalau waktu sudah habis semua kumpul selesai. Tidak perlu lagi berpikir tentang nanti gangguan internet dan seterusnya ya. Oke, itu kelebihan. Nah, kekurangan tes CPNS offline adalah biaya dan waktu. 1 ya, peserta harus datang ke lokasi ujian yang bisa memakan biaya dan waktu tambahan, terutama bagi mereka yang tinggal di luar kota. Lalu, nomor 2 adalah risiko penyebaran penyakit. Ya, kita sudah alami ketika coronavirus tahun 2019 ya, COVID-19 ya, di mana masyarakat diwajibkan untuk jaga jarak ya, keep distance ya. Sehingga dalam situasi tertentu seperti pandemi, mengumpulkan banyak orang di satu lokasi bisa meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Kekurangan tes offline yang ketiga adalah stres dan tekanan. Suasana di lokasi ujian bisa menambah tekanan psikologi bagi sebagian peserta, walaupun kelebihannya adalah menjaga kesiapan mental, tetapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Bahkan ada orang yang tidak percaya diri dan stres dan dia merasa tertekan. Sehingga suasana di lokasi ujian ini bisa menambah tekanan psikologi atau psikologis bagi sebagian peserta. Ya. Jadi, melihat kelebihan dan kekurangan kedua metode ini, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk membuat tes CPNS lebih efektif dan adil bagi semua peserta. Ingat,
efektif dan adil bagi semua peserta. Artinya jangan karena dia tidak bisa internet dan mereka tidak bisa komputer, lalu mungkin daerahnya sedang internetnya kurang bagus. Misalnya daerah-daerah Papua pegunungan, Wamena dan sekitarnya ada 8 kabupaten itu internetnya ya sayang sekali tidak lancar ya. Walaupun kita era otsus, tapi ini otsusnya bukan otsus internet ya. Oke, jadi jangan karena internet mereka tidak bisa, jangan karena mereka punya wilayahnya internet tidak lancar, lalu kita membatasi mereka dan kita memaksa mereka harus tes online. Nah, ini juga kurang bagus. Ya, kita tahu tes online bagus, tapi tidak salahnya tes offline juga tidak masalah. Ini soal kebijakan saja, soal kebijakan pemerintah. Karena tes offline itu memberikan kesempatan kepada masyarakat kita, ya. Orang Indonesia, orang Papua. Jadi kombinasi online dan offline adalah menjadi solusi yang pertama. Menggabungkan elemen online dan offline bisa menjadi pilihan. Misalnya peserta bisa mengikuti tes di pusat-pusat ujian yang terhubung secara online, tetapi tetap diawasi secara langsung untuk mengurangi risiko kecurangan. Solusi kedua adalah penyediaan fasilitas untuk daerah terpencil. Beberapa waktu lalu Elon Musk menerbitkan atau merilis satu internet yang satelit ya, kalau tidak salah Starlink namanya ya. Apa itu namanya? Internet ini bisa dipakai walaupun penggunaan internet dengan koneksi satelit itu ada kelemahannya juga, di mana data kalian bisa mudah sekali orang hack dari mana. Karena itu terbuka secara satelit ya, tidak dikontrol. Tetapi itu bisa menjadi solusi untuk daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang internetnya tidak ada atau tidak lancar. Jadi untuk peserta daerah terpencil, pemerintah bisa menyediakan fasilitas komputer dan akses internet di lokasi-lokasi tertentu sehingga mereka bisa mengikuti tes online tanpa harus pergi jauh. Nah, ini kembali lagi, pemerintah mau kerja seperti itu tidak. Solusi yang ketiga adalah pengembangan teknologi dan pelatihan. Ya, untuk tahun 2024 bulan Agustus sekarang ini sudah terlambat karena pembukaan tes CPNS online itu sudah diumumkan secara nasional. Ya, sehingga ya kita perlu hanya ada kebijakan dari pemerintah untuk apakah kabupaten atau provinsi tertentu mau tes online atau offline dan mekanismenya seperti apa. Tapi untuk solusi ketiga tentang pengembangan teknologi dan pelatihan untuk tahun-tahun berikutnya kalau ada lagi, pemerintah ya memberikan pelatihan penggunaan teknologi bagi peserta yang kurang familiar dengan perangkat elektronik juga bisa membantu. Ini akan memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Ini zamannya otsus, harusnya hal-hal begini itu sudah dipersiapkan untuk membantu. Misalnya kita punya saudara-saudara orang Papua yang mungkin dia tidak bisa internet atau tidak mengerti soal komputer, harus diberi pelatihan sebelumnya. Lalu silahkan ikut tes. Solusi yang keempat adalah pengawasan berbasis teknologi. Pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan kamera dan sistem deteksi otomatis bisa diterapkan untuk tes online agar lebih aman dan bebas dari kecurangan. Oke, dengan solusi-solusi ini diharapkan pelaksanaan tes CPNS bisa berjalan lebih efektif, adil, dan merata. Ingat, adil dan merata. Adil artinya bahwa kalau dia tidak bisa internet, kalau dia daerahnya tidak ada internet, tapi harus ada kebijakan untuk berikan dia kesempatan ikut tes juga. Jangan karena dia tidak ada internet, dia tidak bisa komputer, lalu kita membatasi dia. Oke, jadi baik online maupun offline, yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan tes ini menjadi alat seleksi yang terbaik bagi calon-calon pegawai negeri sipil. Ya, kita berharap ada kebijakan pemerintah. Tidak salah kalau orang mau tes offline, itu bukan jalan mundur, tetapi ada situasi di mana kita harus menempuh jalan itu. Harus cek fasilitas internet dan lain-lain ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video informatif lainnya. I'll see you in the next video. Bye-bye.